Assalamualaikum sahabat-sahabatku di luar sana. Saya melihat teman-teman dengan loving, dengan cinta. Saya sebagai pendakwah akan berceramah dengan tema manusia itu semuanya pendosa. Manusia itu berubah-ubah. Ini hari tobat, besok berbuat dosa lagi. Ini hari jadi orang baik, besok jadi orang jahat. Kadang-kadang merah, kuning, hijau, ya, putih, hitam, abu-abu. Itulah manusia. Karena manusia di punggungnya tidak punya sayap, ya kan, tidak bisa terbang, alias seperti malaikat, tidak bisa. Jadi manusia itu masih punya sifat amarah, masih punya sifat rakus harta dunia. Contoh, kita berbisnis, ya kan, berbisnis ke teman-teman pejabat. Bang, ada proyek nih bang, kita mainkan bang, proyek kayak gini. Tapi di hati sedikit pasti ada keuntungan yang sangat luar biasa. Itu sudah dosa, ya kan. Sudah memperkaya diri dengan segala cara. Nah terus bagaimana kita harus istighfar? Istighfar itu adalah berdoa memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya bilang tadi, manusia adalah pendosa. Jadi sesama pendosa itu jangan saling mendahului, ya kan. Paling tidak saling mengingatkan supaya tidak kejeblos ke neraka jahanam. Jadi teman-teman itu harus istighfar, memohon ampun, tobat kepada Yang Maha Kuasa. Karena kita pendosa. Saya pun sebagai penceramah, pendakwah, pendosa juga. Saya nggak munafik, ya kan. Jadi kita saling mendoakan, saling menguatkan. Kayak saya sebagai pendakwah tetap istiqomah, mengingatkan. Tapi kalau kita banyak makan firman Tuhan, makan firman Allah ke dalam tubuh kita, paling tidak sedikit kerem. Kalau makan uang haram itu pasti akan berpikir 1000 kali gitu. Jadi teman-teman, mulai dari sekarang perbanyaklah istighfar, perbanyaklah memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat dirimu bertakwa, setia kepada Sang Khalik, ya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, supaya diri kamu betul-betul seperti malaikat, seperti Rasulullah, ya kan, selalu menyiarkan wahyu di muka bumi ini. Karena yang bisa merubah dirimu hanya dirimu sendiri, gitu. Ya, artinya gini, kalau teman-teman bisa merubah dirimu, teman-teman bisa merubah dunia atau ekonomi kamu pun berubah, nggak jalan di tempat. Nah, artinya kalau dalam bahasa agamanya, kalau teman-teman merubah dirimu, ya, sehingga teman-teman akan berubah kesetiaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu nomor 1. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan. Jadi wahyu, menyiarkan wahyu di muka bumi ini, menyiarkan kebaikan setiap hari. Karena yang saya bilang tadi, yang bisa merubah dirimu adalah dirimu sendiri. Jangan tobatnya tobat tomat, ya, kumatan, ya kan. Ini hari baca kebaikan, besok bicara keburukan, ya, itu jangan. Jadi ngerubahlah dirimu, karena hidup kamu tidak selamanya di dunia ini. Kamu jadi pejabat atau kamu jadi orang kaya raya, sifatnya sementara. Mobil kamu, harta kamu, uang kamu yang mewah-mewah itu apapun bentuknya di dunia ini nggak dibawa ke liang kubur, ya, hanya kain kapan di dalam kubur. Tapi amal dan perbuatan kamu
Itu yang Allah lihat. Itu yang dibilang harta yang sebenarnya. Harta yang sebenarnya adalah amal dan perbuatan kamu. Harta yang sebenarnya adalah menyiarkan wahyu di muka bumi. Harta yang sebenarnya adalah mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya. Contoh yang lebih bagus lagi nih, yang dibilang tadi harta kamu nggak boleh yang kubur ya. Yang contoh nih, ini Al-Quran nih ya, Al-Quran kecil yang selalu saya bawa ya. Masukkan dalam tubuh kamu, kau ukir jantung hati kamu, sehingga kamu tidak punya sifat amarah, sifat iblis yang bilang rakus harta dunia. Atau lebih bagus lagi nih, ada lampu nih ya, lampu kau terangin tubuhmu dengan lampu jadi terang benderang kan. Tadinya kamu gelap gulita, sehingga kamu mengerti ilmu Tuhan. Minta, memohon kepada Tuhan supaya Allah menjaga kamu, supaya kamu menyiarkan wahyu di muka bumi, tidak disusupi oleh iblis ya. Timbullah kesombongan ya, nggak boleh. Saya sebagai penceramah tidak menghakimi, hanya sebatas mengingatkan. Dan para ulama dan para ustadz dan para habib tidak pernah menghakimi. Tugasnya hanya mengingatkan ke umat supaya tidak melakukan perbuatan dosa. Itu aja ya. Kadang-kadang kita berbuat kebaikan nih, mesti banyak yang iri ya, dihalang-halangi karena mereka bisa hamba iblis ya. Kita harus memaklumi. Jadi tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menyiarkan wahyu di muka bumi ini. Karena hidup kamu tetap hidup, Allah menciptakan manusia tetap hidup ya kan, hanya transit saja ya. Pertama dari alam roh, transit ke rahim ibu, transit ke dunia, transit ke akhirat. Di akhirat dua jalan, neraka jahanam dan surga yang abadi. Nah, neraka jahanam hidup selamanya, nggak mati-mati di situ. Yang kedua, surga abadi, hidup selamanya di surga. Jadi pilihlah yang selalu berbuat kebaikan, rubahlah hidupmu, baru kau hidupmu akan berubah dan kau akan setia kepada Sang Khalik di atas sana. Terima kasih teman-teman di luar sana. Waalaikumsalam. Gracias.